Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah para pemirsa dan juga para pecinta netizen, subscriber dan juga para pemerhati dari channel YouTube Padepokan Gaul dan juga dari channel YouTube Pemuda Gaul Nusantara dimanapun Anda berada, baik yang saat ini di Nusantara ataupun yang sedang di luar negeri. Semoga tetap diberikan kesehatan, keberkahan, dan juga semoga mendapat hikmah positif setelah Anda menyimak setiap konten-konten dari channel Padepokan Gaul. Dan tak lupa kami sampaikan rasa terima kasih kepada pemirsa semuanya yang selama ini masih setia menyimak dan juga mendukung dari channel-channel kami. Dan semoga dari channel ini pun akan semakin berkembang dan selalu membawa dampak positif, terkhusus membawa manfaat kepada Anda semuanya. Alhamdulillah pemirsa, di kesempatan ini dimana di hari-hari ini memang kita sering membuat konten yang seputar request netizen, dan itu pengalaman fakta nyata, dimana hal ini semoga saja daripada lebih relevan kepada kehidupan Anda dan juga lebih mudah dipahami, dan terkhusus bagi pemirsa yang memiliki masalah pun semoga saja bisa mengambil iktibarnya dari konten-konten yang nyata yang kami buat ini. Dan juga di kesempatan ini, alhamdulillah ini ada sebuah request lagi, dimana dari seorang netizen dari Jogja atau dari Jawa Tengah bagian selatan, dimana disampaikan kepada kami bahwasanya netizen ini memiliki sosok orang tua yang dimana dahulu kala sering sekali mengoleksi, menyimpan dan merawat daripada benda-benda pusaka atau benda-benda bertuah. Di momen-momen yang dimana bapak netizen ini sudah tua usianya, bukan semakin baik kehidupannya, namun justru sebaliknya. Dari bapak ini, dari sifatnya semakin tidak karuan, pemarah, dan juga sifat-sifat yang kurang baik pun semakin melekat. Lalu ada juga daripada keluhan di mana semakin tua umurnya atau usianya, tubuhnya pun semakin banyak sakit-sakitan, tidak seperti orang tua normal pada umumnya. Dan selalu kami sampaikan bahwasanya pengaruh-pengaruh daripada khodam gaib fasik, entah melalui jimat, entah melalui apapun, itu dampaknya nyata dan pasti akan dirasakan oleh manusianya di kemudian harinya. Bukan sekarang, bukan besok, bukan besoknya lagi, namun wallahu alam kapan. Mungkin hal itu yang selalu kami tekankan. Dan juga daripada bapak ini dahulu kala juga pernah memiliki ilmu, di mana ilmunya itu ilmu kekebalan yang digunakan untuk benteng diri konon katanya. Namun semakin hari tubuhnya itu semakin tidak karuan. Di kesempatan kita kali ini kita akan coba kuak dari sisi gaib mengenai pengalaman netizen kali ini. Dan golongan apa yang bekerja, lalu hal apa yang mungkin sampai titik fatalnya. Dan alhamdulillahnya ini sudah ditemukan dengan channel YouTube Padepokan Gaul. Semoga nanti perlahan-lahan bisa mendapat manfaatnya dan juga bisa merubah pribadinya ke arah yang lebih baik perlahan-lahan. Itu yang kami sampaikan. Dan alhamdulillah di kesempatan ini saya masih ditemani mediator teman saya, yaitu Mas Ahmad yang sudah ada di samping kiri saya. Assalamualaikum Mas Ahmad. Waalaikumsalam Mas Titis. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. 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 Benar sehat ini? Sehat Mas. Nah ini masih bertepatan di momen Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita selalu taat pada beliau dan juga taat pada Allah,
dan terlebih pun semoga saja membawa keberkahan daripada hari-hari Maulid ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dan semua efek-efek negatif dalam ragam mediator ini otomatis menguap, semakin menguap. Penyusupan punya semakin hancur. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Keluar semuanya penyusup penipu yang mengaku-ngaku. Assalamualaikum. Mediator aktif bantu melindungi pagari dari serangan gaib, serangan nyata, dari kodam, dari apapun tidak bisa mengganggu, tidak bisa menguasai. Jadi yang aslinya masuk, benar-benar yang masuk, yang asli. Sallallahu alaihi Muhammad. Ini ada identitasnya, namun untuk identitasnya kami sembunyikan karena ini bagian daripada privasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya mohon dengan izin guru saya. Dibantu dikunci dikat semua gaib fasik yang menguasai raga orang yang foto ini yang benar. Sallallahu alaihi Muhammad dari unsur apapun. Dan dikunci juga semua ilmu yang pernah dilakukan terkunci. Ilmu yang dia miliki dari seseorang yang benar. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin dulu saya sang yang nur cahaya nirwana, makhluk gaib terkuat yang paling kuat yang menguasai raga orang yang di foto yang saya tunjuk ini yang bernama, yang membuat saat ini sakit parah dari makhluk gaib terkuatnya yang asli ketarik ke tangan saya. Penyusup penipu hancur jadi yang asli. Semua full raga mediator menyesuaikan dengan raga mediator. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Menyesuaikan. Jika kamu penyusup penipu ataupun yang mengaku-ngaku otomatis hancur, dihancurkan sehancur-hancurnya. Sallallahu ala Muhammad. Tidak bisa lari, semakin kamu lari semakin panas, terlingkari api, lingkar kembali. Sallallahu alaihi Muhammad. Kembali. Kamu bulan apa? Siapa kowe? Saya manusia. Wani-wani temen musik golongan kau. Otomatis berubah bahasa menjadi bahasa nasional, bahasa Indonesia yang mudah dipahami oleh setiap orang, setiap netizen, siapapun. Nyambung. Saya golongan siluman. Siluman kera. Siluman kera. Kera sakti atau kera tumpai? Membantu manusia. Khusus bela diri. Coba ya praktek bela diri. Berdiri. Ini kamu. Terkunci. Saya mau memancal kamu tadi. Memancal. Ya. Itu tak kasih teman saya yang ahli bela diri nanti. Saya sudah siap pukul-pukul kamu. Kamu sekarang menjadi lawan saya. Wih. Karena kamu sudah berani mengusik saya. Saya juga ganggu ketentraman golongan kami. Saya juga kayaknya bisa sedikit-sedikit bela diri. Ayo buktikan. Ini saya kuda-kuda dulu. Otomatis kakimu langsung patah. Aduh. Kembali normal. Aduh. Kurang ajar. Sallallahu alaihi Muhammad. Ilmu apa yang kamu pakai? Nggak punya ilmu kok. Ini ya, coba rasakan. Nah, saya mau mengumpulkan energi saya. Kumpulkan. Teman-teman saya. Full pasukan.
Bismillahirrahmanirrahim. Jangan sekali-kali kamu mengusik saya dan juga teman-teman saya. Saya sedang berpesta pora. Kamu mau dikasih pukulan? Mau. Bismillahirrahmanirrahim. Bentengi ini. Dengan izin. Pukulan yang dahulu kala dimiliki Brojo mesti otomatis. Brojo mesti ora mempan. Aduh. Aduh. Ya udah. Kembali normal. Saya tidak usah menantang kamu lah kalau begini. Kembali normal. Sallallahu alaihi Muhammad. Kembali normal. Itulah. Manusia yang mempunyai kudam-kudam seperti saya pasti akan menantang dan menantang. Panas. Saya nggak punya ilmu loh saya ini. Artinya tadi kamu bisa melukai saya. Loh. Tembok yang saya pagari supaya tidak bisa menembus saya. Kan ada palu. Tadi pakainya nyatanya tembus saja. Saya terguling-guling. Digerinde aja kamu. Tembus saja saya tidak apa-apa. Ya. Kamu siluman kera. Saya yang satu yang lain. Nggak tahu. Ada siluman buaya putih. Terus? Itu jelmaan manusia dulu. Oh, gimana maksudnya? Dia masih di dalam jasad manusia. Dan sini tangan. Kamu sebenarnya, kamu cerita dulu lah. Kamu ini dari mana? Kok bisa kamu sampai sini? Ceritanya kayak apa? Panjang ceritanya. Panjang. Manusia yang menginginkan ilmuwan bela diri. Itulah manusia yang mengundang golongan kami. Loh, jangan berkata seperti itu. Banyak nyatanya manusia yang memang mempersiapkan diri untuk memiliki daripada kemampuan. Itu kan kemampuan yang diolah manusia. Apa mungkin hal itu bela diri itu tidak digunakan semestinya. Oh. Dia pasti akan mencari lawan dan lawan. Meskipun dia baru belajar, akan menantang-nantang. Itulah bela diri yang tidak semestinya. Dia tidak bisa menjaga diri, malah menyakiti orang lain yang lemah, ataupun menantang-nantang yang selevel dengan dia. Oh, pada dasarnya sekarang ini kan banyak orang yang mempelajari daripada kemampuan lah, itu kan kemampuan. Ya, bela diri tidak hanya gerakan saja, tapi mempunyai power ketika pukulan-pukulan yang sudah mengenai tubuh manusia maupun belum mengenai. Oh, itu mempunyai power seperti tenaga dalam gitu. Kanuragan. Itu yang saya maksud. Oh, manusia yang saya bantu itu bela dirinya seperti itu. Bukan bela diri ala-ala nyata, das tangan ketemu tangan, kaki ketemu kaki, enggak. Ya, berbeda-beda. Oh. Bela diri itu banyak di Nusantara ini. Dari zaman dulu, zaman kerajaan, dari zaman orang yang kulitnya tidak berasal dari Nusantara itu, bela diri itu laris manis. Tapi sekarang sudah pudar, manusia menginginkan bela diri ke kanuragan seperti itu. Oke, sudah kamu lah sebutkan seperti itu. Ngomong-ngomong, kamu itu asalnya tadi kan belum kamu jelaskan toh. Kamu itu manusia karena manusia itu punya lelaku ilmu bela diri. Ya. Lelakunya kayak apa dan manusia yang kamu ikuti seperti apa dahulunya, sekarang seperti apa posisinya? Sebenarnya manusia yang saat ini saya dampingi, dia itu sebenarnya takut, tidak berani dengan manusia-manusia ketika diancam, ketika dirampok, ketika dicuri itu dia tidak berani. Terus? Dia mempunyai inisiatif sendiri dengan nafsunya yang tidak mau direndahkan orang lain, berani bertarung dengan orang lain. Oh. Dia mencari orang yang linueh, dianggap mampu. Saat dia menginginkan kanuragan bela diri yang mempunyai power, dia mengikuti arahan orang yang mengarahkan dia untuk belajar kanuragan itu. Oh, jadi dia itu pernah berguru lah pada seorang manusia, di mana kamu itu seorang manusia ini yang berguru tadi gitu, di mana dia berguru mengenai keilmuannya, dan itu mutlak
bantuan makhluk gaib kayak kanuragan, tenaga dalam, kayak gitu. Ya. Tapi banyak di Nusantara yang membuktikan itu juga omong kosong. Gimana ceritanya? Yang mana? Yang berwarna ungu atau pink itu loh. Ya memang. Karena apa? Ah. Kalau keilmuan seperti itu dibuktikan, yang menantang-nantang itu kodamnya lebih tinggi. Golongan-golongan saya yang mendampingi jasadnya itu minggir dulu. Jadi keilmuan seperti itu tidak bisa dilihat. Tapi ketika dia terancam, dia terusik, pasti dengan sendirinya saya gerakkan. Oh, jadi begitu ya konsepnya. Oke. Terus kamu mendampinginya sejak dia lelakon atau sejak apa dan gimana kelanjutannya? Lama saya mendampingi jasad manusia itu. Manusianya yang mempunyai lelaku, tenaga dalam di akhir hidupnya, ketika dia sudah memasuki menginjak usia tua, pasti akan mengalami sakit dalam juga di organ dalam jasadnya, tubuhnya. Nah, untuk min dzalik. Dan ini fakta ini. Ya, entah itu ginjalnya rusak, entah itu jantungnya bocor, maupun dalam lambung, dalam perut, semuanya kesakitan. Jadi begitu ya? Ya. Terus orang yang kamu ikuti ini kan juga pernah memiliki dan masih menyimpan benda-benda. Konon katanya itu ya dari leluhur lah, dari mana-mana, pokoknya itu disimpan banyak. Dimana salah satunya itu benda bertuah. Iya, yang wujudnya langkung atau wujud-wujud berbagai macam itu loh wujudnya. Semuanya itu juga tidak sembarangan. Dia mendapatkan wangsit, mendapatkan bisikan, entah itu secara nyata maupun secara mimpi. Dia mengikuti bisikan wangsit itu, cari tempat-tempat yang dianggap di sana ada keris sakti, ada batu sakti, ada buku yang mengajarkan keilmuan yang disimpan, tapi gaib. Padahal itu ya tipuan. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi begitu ya? Ya. Oh. Saya belum puas menyakiti manusia itu. Loh, udah saatnya sakaratul maut manusia itu. Kok bisa? Barengan dari kudam leluhur, kudam jimat, kudam lelaku, kudam keilmuan, dari dosanya menyalahkan keilmuan itu. Itu barengan menggerogoti jasadnya. Kok banyak sekali? Ya salah manusia sendiri. Wih. Menginginkan kesaktian. Tapi manusia itu nggak mau disalahkan juga ya? Ya kalau dia tidak mau disalahkan, nanti diadili ketika dia roh dan jasadnya itu berpisah. Oh, meninggal gitu. Dia tidak akan bisa mengelak di situ. Oh. Terus ini ngomong-ngomong soal digerogoti. Gaib seperti kamu ini menggerogoti tubuh manusia. Manusia tubuhnya itu nyata loh. Ya. Mudah itu. Caramu kayak apa dan proses menggerogotinya itu hingga menjadi penyakit nyata itu sehari langsung tidak atau jasad manusia, roh, sukma, korin itu berlapis-lapis, dan ketika saya dan juga teman-teman saya masuk itu tidak satu langsung bisa diambil. Manusia itu harus saya bantu dulu, terus entah itu dari keilmuan yang dibuktikan secara nyata. Setelah dia benar-benar mendapatkan manfaat dari keilmuan itu, dari kanuragan itu, saya baru mengambil sedikit demi sedikit. Saya lepas roh sukmanya satu persatu. Entah itu dari leluhur juga mengambil. Setelah sudah habis, maupun tinggal yang satu yang utama dan satu lagi yang mendampingi, itu baru kami menggerogoti seluruh jasadnya, menggerogoti saripati tubuh, dan mendirikan rumah. Setelah itu, dari yang kosong-kosong itu kami ganti racun dan bisa menimbulkan kesakitan yang dialami manusia. Saraf-sarafnya yang bisa merasakan nyeri, rasakan sakit, itu kami juga putus juga. Tulang-tulang yang menyangga dalam kekuatan manusia itu kami buat keropos juga. Dalam persendian-persendiannya.
komplit. Prosesnya ternyata nggak sesederhana yang dibayangkan di pikiran manusia kalau begitu. Bertahun-tahun saya menggerogoti manusia itu juga teman-teman saya maupun ada kera putih, tapi dia jarang. Kera putih Anoman. Tapi dia tuan saya. Anoman palsu berarti itu. Ya bisa dibilang seperti itu, tapi dia punya mahkota. Dia berada di sana. Di mana posisinya? Daerah selatan. Dia di gunung. Yang kamu maksud? Kanuragan. Itu yang membantu dia pusatnya itu. Saya mau dengan izin guru saya. Ketarik yang asli yang paling kuat yang dimaksud kayak ini. Tuan saya itu. Yang asli. Penyusup penipunya hancur. Assalamualaikum. Bantu. Tarik ke tangan kanan saya. Yang asli yang dimaksud gaib ini yang paling kuat, yang paling pusat. Wasaifu langsung menyesuaikan dengan ragam mediator yang dimasuki, semakin sesuai, tidak membawa efek apapun. Sallallahu alaihi Muhammad. Mana sesembahan kamu? Kalau kamu memanggil saya. Sesembahan apa lagi? Kopi. Kan. Susu. Kamu menginginkan saya sini pasti ada tujuan. Enggak ada. Keilmuan. Kebalan. Enggak ada. Saya nggak pengen punya ilmu kebal kok. Buat jaga-jaga saja. Bacok nanti kamu tidak mempan. Wah, nggak mau nanti dibaca orang terus malah. Kan gitu kok caramu. Ya. Kamu siapa? Kamu siapa? Saya siluman. Jin pohon pisang jangan-jangan. Atau jin atas rumah. Atau jin atas pintu. Saya tuan. Tuan? Dari pasukan-pasukan saya. Siluman. Siluman kera. Tapi saya mempunyai sini. Ini penghargaan dari golongan iblis. Saya berhasil membantu mengarahkan, menggiring manusia dalam hal keilmuan. Dari zaman dulu. Zaman di mana kanuragan keilmuan sangat laris manis diminati masyarakat. Sekarang ini udah gak ada yang minat. Dikit. Kamu Anoman? Anoman itu penguasa kok. Saya beri gelar ini golongan iblis. Bukan Anoman yang berada di alam kayangan. Berarti kamu Anomanan KWW. Kalau keras seperti saya ini, Nyai Derajat itu bulunya putih, bukan anak buah saya yang bulunya masih hitam. Oh, kamu tuannya. Udah maunya gimana? Mau saya balikkan lagi saya ke dalam kerajaan saya. Kemana? Saya mau menerima sesembahan dari manusia. Yang dimana manusia itu takut dengan bencana. Ya udah, yang kamu ambil dari orang-orang yang bersalah selama ini otomatis dia yang menyerahkan sendiri. Yang ada di tubuhmu yang sekarang ini menjadikan kekuatanmu dari tubuh manusia sekarang tidak enak. Akan mungkin saya lepas. Semakin tidak enak. Sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum. Malaikat dalam tasbih. Tasbih dipakai untuk mediator. Dilemahkan kekuatan keilmuannya. Ya, sudah itu saja. Ini sudah menjadi jatah saya. Dilemahkan lagi. Kamu mau diajak baik apa enggak? Apa kamu tidak terima ada saudara kamu yang meninggal akibat dari ilmu kanuragan? Kenapa kamu tidak terima dengan saya? Saya bukan nggak terima, tidak. Kamu kan jin, ayahmu siluman. Sementara gaib.
Iya. Fase kamu toh sekarang. Ya. Kamu ini lihat di telapak tangan saya. Sallallahu alaihi Muhammad. Bisa kamu menghancurkanmu detik ini. Saya lemas. Bagaimana kalau diajak baik aja, kembali ke jalan yang benar. Tapi perjanjian saya gimana dengan Tuhan saya? Nanti diputus lah. Selama kamu nggak membantu manusia dalam hal kekayaan. Sebenarnya pasukan dari Anoman Putih yang berasal dari Kayangan itu mendatangi saya, ngajak baik-baik supaya tidak lagi membantu ilmu kanuragan manusia. Berarti kamu yang ngeyel. Saya sudah terlanjur ada ikatan dengan golongan iblis. Mau tidak mau, saya harus menurutinya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin yang nurjani, diputus perjanjianmu dengan iblis dengan senjata pedang di tangan kanan saya yang asli pelanggan. Putus semuanya. Sallallahu alaihi. Putus, semakin putus. Sallallahu alaihi Muhammad. Ya, biarpun mahkota saya hilang tidak apa-apa. Kamu nanti gak usah pakai mahkota, pakai peci aja, kayak topi yang kamu ikuti. Mahkota itu anugerah, karena saya berhasil mengarahkan pasukan-pasukan saya, mengarahkan kanuragan, ilmuwan. Mau diajak Islam? Saya mau. Itu pasukanmu di tubuh manusia juga. Manusia ini, pasukanmu tadi sudah masuk dalam mereka mediator. Ajak sekalian, suruh manggil pasukannya semua. Ya, biar saya yang bertanggung jawab saja. Karena ini ulah dari pasukan saya juga. Boleh tidak saya memanggil pasukan saya ya? Boleh, panggil. Nanti kalau kamu sudah keluar dari raga ini, kamu nanti mengislamkan di posisi sana nggak masalah. Yang terpenting kamu dengan beberapa pasukanmu lah, atau panglima atau apamu lah, boleh. Dalam jasad manusia itu banyak yang berbondong-bondong ngambil upah, dan itu harus disadari manusianya. Orangnya udah nggak bisa apa-apa sekarang ini, gimana? Ya, dia harus menyadari apa yang dia lakukan di masa lalu, dampaknya seperti itu. Kamu posisi di selatan tadi? Ya. Oke, terima kasih kamu sudah menyampaikan. Udah semua? Sudah. Nah, sementara ikuti apa yang saya ucapkan dulu. Tapi saya mengambil manusia itu hanya pasukan saya. Iya, nggak apa-apa. Ikuti kata-kata saya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astagfirullah Rabbi min kulli dhanbin wa atubu ilaihi. Sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin guru saya, Allah, iman Islam, syariat Islam, dan juga seluruh amaliyah dan ilmunya lengkap masuk. Sallallahu alaihi Muhammad. Semakin dalam, semakin tembus, semakin nyaman.
semakin kamu rasakan. Jika taat semakin nyaman, jika berdusta pura-pura langsung hancur. Ya bukan ndakmu keluar. Bukan, dia menolak dari pusaka itu. Langsung hancur. Terlempar langsung ke tempatnya dan terkunci. Udah. Bagaimana caranya ini? Tidak ada. Ini hanya masuk-masuk saja ini. Otomatis langsung merasakan semuanya. Jadi paham langsung. Sallallahu alaihi Muhammad. Bisa menggunakan ilmunya, bisa menggunakan imannya, Islamnya lengkap. Sallallahu alaihi Muhammad. Amaliyahnya juga diamalkan. Gimana? Terima kasih. Ini sudah satu paket mewakili semua yang dibutuhkan golongan jin muslim saya. Selama ini kamu diajari oleh beliau anuman yang asli kamu nggak mau? Anak buahnya. Karena dari saya perjanjian saya itu sudah melekat, keilmuan saya pasti diambil seluruhnya. Kerajaan saya juga diambil seluruhnya. Ya udah nanti kamu berjuang ya gabungnya di wilayah selatan. Ya boleh. Harus taat. Nggak boleh lagi menyesatkan manusia. Ya. Mohon maaf jika saya kurang sopan. Tidak apa-apa. Kamu tetap menjadi penguasanya. Sekarang juga ini bekalmu yang kamu butuhkan senjata, ilmunya tambah, powernya bertambah. Saya mohon dengan izin. Sallallahu alaihi Muhammad. Silahkan dulu baru nanti saya bangun kembali. Gak boleh ambil tumbal manusia. Intinya. Ya saya tahu. Kalau kamu memang menipu, resiko itu langsung meledakkan kamu seketika itu dan langsung terlempar ke tempatnya. Dan saya mohon dengan izin guru saya. Langsung perintah ini masuk. Sallallahu. Ya. Ya sudah, silakan kamu kembali ke asalnya. Biarkan gaib yang tadi, pasukanmu yang asli yang buat sakit orang ini tersisa dalam tubuh mediator, kamu yang kembali keluar ke asalmu. Ya, saya nanti bersihkan semua yang ada di sana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, yang bagian satu lagi tadi. Alhamdulillah, terima kasih. Gimana enak? Ringan, sejuk. Gimana tadi dengan penguasamu? Damai. Ya, alhamdulillah. Selama ini kami budak ditipu. Padahal jin sebenarnya itu tidak boleh membantu dari golongan manusia. Karena kalau membantu pasti mengambil upah. Karena di bawah jaringan golongan iblis. Itu yang di tubuh bapaknya itu dari pusakanya, kodam pusaka, kodam apa itu dipanggil semua yang mau Islam. Tarik, kamu udah lengkap ilmunya itu. Ya, saya coba. Gunakan ilmunya dengan izin. Pakai, praktekkan yang kamu rasakan. Semua yang dari ada yang kabur. Yang kabur langsung diledakkan dan meledak terlempar. Sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya mau doa terusnya. Bantu sebenarnya. Yang meledak langsung meledak. Tambah. Yang lain gimana? Dari jalur ilmu, dari jalur apa itu diambil nih. Kamu yang terkuat sekarang. Nih, menjadikan kuat. Gimana yang mau tadi? Yang mau biar gabung dulu. Dia pengen cepat-cepat seperti saya. Tarik dulu yang
yang buat sakit-sakit yang mau Islam lagi dikumpulkan dulu, udah semua. Itu sudah membangkang semua yang ada dalam survei. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin guru saya, Sang Hyang Nur Cahaya Nirwana, iman Islam, syariat Islam, amalnya dari guru saya. Masuk. Allah. Sallallahu alaihi. Sama kopi pas. Sallallahu alaihi. Yang diambil lo kembalikan. Sudah saya kembalikan. Sudah semua. Iya. Kotorannya di tubuh bapaknya itu, ilmumu digunakan, itu udah bertambah powernya. Kotorannya yang buat penyakit dan diputus dari jaringan ilmu yang dia punya, dan jaringan pusaka atau jaringan apapun diputus semuanya. Assalamualaikum. Diputus semua keilmuan yang dia miliki dari bapak orang yang bernama, semuanya semakin terputus. Putus. Sallallahu alaihi. Ada yang melawan iblisnya tuh. Hancurkan iblisnya, langsung hancur, meledak dalam wujud nyata. Sallallahu Ya, sudah lumayan tuh. Sekarang kamu bisa nyari iblis kamu. Tadi sudah saya buang tempatnya. Saya bersihkan rumah-rumah yang menempati dalam jasadnya itu. Sekarang iblis malah bisa kamu tarik. Ya bisa. Karena ya sudah tersambung dengan penguasa alam gaib. Ketika keilmuan digunakan dengan cara yang benar, pasti akan tersambung dengan beliau. Golongan jin muslim seperti saya. Jadi gak salah-salah ya. Jadi gak jadi budak iblis lagi toh. Tidak. Terus sebagai kamu sekarang berubah jadi jin atau tetap siluman? Saya jadi jin. Yang buaya putih tadi gak mau? Dia sebenarnya dulu manusia. Tapi karena ada ikatan yang sangat kuat, dia dibawa lari. Saya tidak bisa mengambilnya. Manusia meninggal jadi siluman ya? Ya karena keilmuan itu. Karena ruhnya di saat mengamalkan, mendapatkan manfaat dari keilmuan itu, ruhnya itu ditawan. Ternyata yang bantu khodamnya bukan khodam yang sesuai, tidak membawa upah, ternyata malah membawa upah, gitu maksudnya. Terus sebagai golongan jin atau golongan gaib, apa sih yang ingin kamu sampaikan kepada manusia mengenai dunia sekarang ini, di mana orang berlomba-lomba ingin sekali memiliki ilmu, ingin memiliki daripada kemampuan dan kehebatan yang tiada kiranya. Semestinya bagaimana yang ingin kamu sampaikan? Ya, dari zaman dulu sampai zaman sekarang, keilmuan, kesaktian, kedikdayaan, kanuragan itu sangat populer. Karena kalau manusia sakti, manusia mempunyai ilmu dalam bela diri, itu pasti akan disegani dari orang yang di sekitarnya. Tapi perlu diingat, di fase akhir zaman ini, banyak golongan iblis mempunyai banyak cara. Dari zaman dulu, dari laku, sekarang keilmuan bisa dibaca dari wirid juga. Itu yang lebih berbahaya. Karena keilmuan itu bisa digunakan untuk menyandat manusia. Tidak perlu bertemu dan berkelahi.
Amalan gunakan untuk menyatet manusia. Itu sekarang ini banyak. Itu lebih modern, kanuragan dari dulu sampai sekarang. Pada intinya kanuragan itu ya kuno. Nah, sekarang ini lebih modern, di mana dengan cara mewiridkan suatu wirid, di mana itu nanti bisa menjadi santet. Karena banyak orang kan nggak tahu bahwa hal itu bisa menjadi santet dan membuat dampak yang buruk kepada manusia yang lain. Ya karena manusia mempunyai sifat benci, sifat iri. Dia menggunakan dari apa yang dia pelajari untuk membinasakan manusia yang diirikan. Rata-rata yang digunakan manusia, kalau ibarat kata kalimah thayyibah itu pun juga bisa menjadikan bumerang yang berbahaya kayak gitu tadi. Bisa. Di fase akhir zaman ini. Azazil dan anak turunnya juga lebih canggih, lebih modern. Semuanya dipermudah dari amalan, dari wirid untuk disebarkan di kalangan umum. Oke, terima kasih. Pesan saya untuk manusia yang dulu pernah saya dampingi, yang saat ini masih hidup, jangan sekali-kali berpikiran itu tidak dari lelakumu. Itu berasal dari lelakumu sendiri. Sejak kamu muda, kamu remaja sampai tua saat ini. Cerminan jasmani yang saat ini kamu alami itu cerminan rohanimu saat ini. Kamu sakit, rohanimu juga patut dipertanyakan. Banyak yang hilang, banyak yang sakit. Itu saja. Oke. Terus sekarang ini kan banyak orang yang menyampaikan bahwasanya memelihara sebuah pusaka peninggalan yang seolah itu peninggalan leluhur asli. Itu bagaimana menurut pandangan gaib seperti kamu? Ya. Tapi ini sangat rentan sekali. Tapi saya hanya membacakan sedikit saja. Sebenarnya yang asli itu saat ini sudah terkumpul kepada satu orang. Dan di mana itu dimanfaatkan dari golongan iblis untuk menyerupai yang asli itu. Dan mempunyai keilmuan, mempunyai kemampuan yang sama dari yang asli. Itu hanya menyerupai saja. Tipuan pada intinya. Karena kan orang juga berlomba-lomba di mana tidak usah mengeluh-elukan seperti itu, karena yang asli sudah terkumpul pada satu orang. Oke. Terus untuk proses kesembuhannya Bapak ini, dari sifat pemarahnya, dari penyakitnya itu kayak apa yang bisa kamu sampaikan? Ya diri sendirilah yang menyadari itu akibat lelakunya. Nanti jangan lagi datangkan orang-orang yang linungeh bisa memutuskan dari perjanjian, karena perjanjian diri gaib itu tidak mudah. Yang manusia tertentu, yang dimana manusia itu dibantu golongan malaikat, bukan golongan iblis, yang bisa memutuskan perjanjian dari keilmuan itu. Dan ketika manusia itu diberi kekuatan oleh Allah, beri hidayah oleh Allah, dia harus selayaknya menyadari, bertobat bahwa apa yang dia lakukan itu keliru dan kurang pas karena menuruti nafsunya sendiri. Oke. Terima kasih banyak Mbah Jin. Sekarang kamu berjuang. Sudah kamu bereskan kotorannya tadi? Tinggal sedikit. Nanti biar saya saja. Ketika keluar dari jasad ini, ya nanti saya bisikan hal positif. Ketika dia tidak sadar, ya memang itu saya sudah berusaha. Rohnya nanti dikembalikan dulu yang kamu tawan. Ya nanti saya balikan. Saya bantu. Oke. Ya sudah, sekarang saya mohon dengan izin guru saya, ini perintah untuk kamu berjuang ini masuk. Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nanti kemudian bukan Tuhan saya, ya sama jin muslim yang berjuang. Ya sudah, silakan keluar, salam, dan apa yang menjadi tanggung jawabmu tadi ya dikerjakan. Dan juga taat pada Allah, ibadah, laksanakan amaliyahnya. Nanti resikonya ketika saya tidak menjalankan ibadah seperti manusia,
dan membantu manusia, pasti saya juga binasa. Hmm. Itu resiko saya. Oke. Saya tahu. Mm-mm. Saya juga menaatinya. Mm-mm. Terima kasih, saya mohon izin pamit. Iya, monggo silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keluar semua. Keluar. Menguap semuanya. Menguap. Sehat, Mas? Sehat. Alhamdulillah pemirsa, begitulah adanya di mana sebagai manusia perlunya kita untuk menyadari bahwasanya kita diciptakan oleh Allah di dunia ini untuk apa? Apakah kita untuk sakti, untuk hebat, untuk kebal, atau untuk apa? Kan gitu. Ketika kita sadar bahwasanya kita manusia, fitrah kita ya untuk taat, beribadah pada Allah, disitulah nanti insya Allah akan mendapat pancaran-pancaran cahaya positif. Dan semoga saja dari konten ini pun bisa menjadi pengingat bagi kita semuanya yang sampai detik ini masih memiliki keinginan-keinginan yang tidak sesuai dan juga memiliki daripada rasa-rasa penasaran ataupun daripada nafsunya masih menggebu-gebu tentang pusaka dan lain sebagainya. Semoga saja ini menjadi pengingatnya, dan terlebih pun nantinya yang terpenting ketika hal ini dipahami dengan baik dan benar, semoga saja akan ada hikmah bagi kehidupan kita semuanya. Itu saja dari kami di konten kali ini. Jika memang konten ini banyak sekali kekurangan, kesalahan, tutur kata, bahasa, ataupun tingkah laku kami, itu mutlak seluruhnya itu memang kesalahan kami sebagai pribadi manusia. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada sebuah kebaikan, kebenaran, itu pun bukan dari kami datangnya, karena kebenaran yang hak, yang mutlak itu tetap milik Allah Subhanahu wa taala. Jika menurut kita manusia itu baik, belum tentu menurut Allah itu baik atau benar. Jika menurut kita manusia itu salah, belum tentu menurut Allah itu salah. Semoga semakin hari, semakin bertambahnya waktu, bertambahnya usia, kita pun semakin bijaksana menyikapi segala sesuatunya pada kehidupan kita. Terima kasih atas support, atensi, dan dukungan pemirsa semuanya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.